A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santri, murid, dan pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu, dan juga selamat malam semua para pemirsa. Semoga selalu damai, bahagia dimanapun berada. Guru melanjutkan videonya dengan judul peradaban baru bagian yang ke-12 ya. (12 atau 13 ini. Para pemirsa, sesuai dengan judul, guru menerangkan kembali ya. Ini yang diterangkan guru dan untuk pemirsa, murid dan santri betul-betul dipahami ya. Ini menerangkan peradaban ya. Artinya yang diterangkan guru, yang diterangkan video ini sangat luas dan global atau universal ya. Agar mendapatkan pemahaman atau juga ukuran yang sepadan dengan apa judul peradaban, para murid dan santri khususnya dididik dengan teliti, dididik dengan detail dan akurat ya. Dengan demikian guru selalu memberikan kadang tulisan atau gambar atau apapun sebagai alat bantu ya. Intinya di situ. Sesuai dengan judul video ini dengan kata peradaban baru, dengan kata zombie. Nah, biasanya manusia kalau mengaji atau belajar itu judulnya bagus-bagus ya. Al-Maidah, Al-Barokah, ya judul. Al-Maunah, ya ini judul video gurunya malah zombie. Nah, sebelum diulas karena ini nanti sesuatu hal yang sangat istimewa, dan sebagai tolak ukur video ini nanti ya. Pada malam hari ini dalam video ini guru ditemani Tuhan Guru. Nah ini para pemirsa, ini Tuhan Guru ini. Nah itu. Masih ingat video guru ya. Jadi artinya guru menyampaikan kepada pemirsa, murid dan santri, siapa sih Tuhan Guru ya? Ini Tuhan Guru ini buyut Doraemon ya. Masih ingat para pemirsa, buyut Doraemon ini kelebihannya apa? Super maha kuasa ya, diingatkan kembali. Para murid dan santri melanjutkan apa yang dimaksud dari peradaban baru. Sejak awal dituntun oleh guru ya. Peradaban mulai ada, rusaknya tahun berapa, sampai di titik mana berjalan, sudah mengena. Setelah itu kita, Anda, para pemirsa dididik, disadarkan bahwa kita, Anda adalah manusia ya. Setelah itu Anda dididik oleh guru namanya mindset atau realnya kehidupan, jadi jalannya kehidupan. Nah, untuk melakukan perjalanan kehidupan ke depan, agar jangan sampai terjadi seperti tahun kemarin dan tahun kemarin, maka pemirsa khususnya murid dan santri diajak melihat agar mengetahui sekaligus Anda akan bisa mengukur, sekaligus Anda mampu dan mengetahui dan Anda harus bisa memutuskan suatu kebijakan dari pengertian ya. Sesuai dengan judul ini, yang dimaksud zombie itu apa? Zombie adalah perilaku manusia yang tidak terkontrol. Dalam bahasa keseharian dari bahasa Jawa disebutlah gendeng. Dalam bahasa Indonesia disebut gila. Dalam bahasa psikis disebut tidak sehat atau tidak waras ya. Jangan tertawa dulu, jangan senang-senang dulu para pemirsa.
Ini nanti diajak ukur oleh guru ya. Dan juga informasi video ini bagi para pemirsa, bagi yang di luar sana, juga bagi murid santri yang baru melalui video ini karena judulnya zombie atau sederhananya tidak sehat atau tidak waras atau juga gila. Dari peristiwa yang dialami guru tahun 2009 para pemirsa, guru ini sempat dibawa ke rumah sakit jiwa, rumah sakit Menur Surabaya ya. Yang membawa dari Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawa ke Polda Jawa Timur. Dari Polda Jawa Timur tidak mampu mengukur kapasitas guru sehingga guru sampai disekolahkan ya di rumah sakit jiwa Menur Surabaya. Dengan demikian para pemirsa, agar Anda tahu keadaan atau sejarah guru itu sudah masuk di ranah itu. Namun guru pun tidak tahu hasilnya dari rumah sakit itu ya. Tapi nanti sedikit diulas oleh guru ya. Sebelum mengulas apa yang dimaksud tentang gila dan waras, guru memberi tulisan ini, membuat kesepakatan kita bersama ya. Coba dipelajari. Para pemirsa dimanapun berada, dari tulisan ini guru menuliskan sehat sama dengan waras. Diberilah judul guru check up ya. Sebelum dilanjutkan oleh guru ya, ini diterangkan sedikit. Ini harus membuat kesepakatan dulu para murid dan santri ya. Para murid dan santri dan pemirsa dimanapun berada yang melihat dan mendengar video ini, mau atau tidak di check up dari video ini, artinya di check up guru para pemirsa mau atau tidak dulu, kesepakatan dulu ya. Bagi yang tidak mau boleh komen, yang mau juga boleh komen ya. Mau tidak di check up oleh guru lewat video ini, itu kesepakatan dulu. Benarkah para pemirsa Anda ini waras atau sehat? Ataukah sebaliknya para pemirsa di luar sana, baik murid dan santri dan siapapun di sana ya. Untuk mencapai satu kesepakatan, kalau bagi pemirsa yang mau di check up atau yang tidak mau, guru membuat kesimpulan sendiri. Tingkatan gila menurut ilmu psikis ya, itu banyak macamnya. Sekarang ada singkatan ODGJ ya. Tapi guru tidak memakai barometer Indonesia, guru memakai ODN ya. Apa para pemirsa? Tingkat gila sama dengan ODN. Otak di bawah normal. Nah, ini nanti bisa dibuat sesuatu barometer. Oh, emang ODN. Nah, oke. Satu guru membuat barometer manusia yang disebut tidak waras atau gila, bahasa umumnya ODN ya. Guru menyimpulkan satu, senyum-senyum sendiri. Tatkala manusia senyum sendiri, orang lain tidak mengerti sebab musababnya, orang lain tidak melihat objek dan subjeknya, namun ada manusia senyum-senyum sendiri, itu klaster pertama bisa disebut tidak waras atau gila atau ODN. Sepakat atau tidak ini? Oh, sepakat, oke. Dua, orang atau manusia masuk ODN atau tidak sehat atau tidak waras atau gila, yang fase kedua, klaster kedua ya, berbicara tidak mengerti artinya. Bisa diterima atau tidak para pemirsa?
Bila ada manusia itu berbicara, tidak mengerti artinya, bisa disebut ODN, otak di bawah normal, bisa disebut secara psikis tidak waras, disebutlah gila. Sepakat? Oke? Oke. Yang ketiga, orang tidak waras atau disebut gila atau ODN, manusia itu melakukan perbuatan apapun tidak mengerti tujuannya. Bisa diterima para pemirsa? Nah, kalau ini menjadi kesepakatan dari 3 barometer ini, baru kita ulas dengan perlahan. Ayo para pemirsa dimanapun berada, 3 barometer yang dibuat oleh guru: 1 senyum-senyum sendiri, 2 berbicara tidak mengerti artinya, 3 melakukan perbuatan tidak mengerti tujuannya. Yang dimaksud tidak mengerti tujuannya itu bagaimana para pemirsa? Yang dimaksud manusia melakukan perbuatan tidak mengerti tujuannya, artinya dilakukan berulang-ulang tidak ada hasilnya. Itulah yang dimaksud tidak mengerti tujuannya. Ya, dipahamkan. Sepakat ya dari 3. Jangan bangga, jangan bahagia. Benarkah pemirsa semua seluruh Indonesia, Anda ini kategori Anda ini di makom sehat, waras, atau gila? Ataukah justru sebaliknya, pembicara ini manusia yang paling gila di seluruh dunia? Coba masuk lebih detail. Diajarkan sedikit tentang bahasa para pemirsa. Ada bahasa itu check up. Check up itu bisa dipakai alat untuk mengontrol atau melihat, menganalisa apapun. Namun tentang psikis atau kejiwaan itu biasanya identik dengan ilmu kedokteran, ya. Jadi ilmu kedokteran atau benda itu namanya di check up. Clear ya? Dari perbuatan manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di check up itu artinya diadili. Ya. Jadi ini nanti akan mengadili para pemirsa semua, baik rakyat ya maupun pemimpin, petani ataupun sampai presiden. Nah, nelayan sampai hakim agung. Nah, semua akan dicek up oleh guru melalui video ini, semua akan diadili. Siapa yang waras, siapa yang tidak waras. Keren kan? Nah, bagaimana guru cara menguji atau menganalisa siapakah di antara kita yang sehat dan waras? Barometernya tadi 3 itu satuan kesepakatan kita. Paham ya? Para murid dan santri, tatkala manusia itu lihat dulu ciri-cirinya ya. Bila manusia itu atau orang itu dalam keadaan ODN ya atau gila, tahu tidak mengetahui atau tidak orang itu dalam keadaan gila. Orang yang dalam keadaan gila, dirinya sadar atau tahu bahwa dia gila. Guru memastikan orang yang gila tidak tahu keberadaan dirinya itu waras atau gila, tapi dia merasa benar. Nah, clear? Hati-hati dengan bahasa ini. Orang gila itu ya dirinya tidak merasa bersalah. Sedangkan orang gila, bisakah dia menyembuhkan dirinya sendiri? Ataukah orang gila itu bisa berobat ke tempat pengobatan? Tidak bisa. Orang gila itu harus ada orang lain yang mampu atau yang mau menolong untuk memberi kesembuhan. Ya.
Orang gila di situ karakternya. Apa yang pertama tadi? Orang gila dirinya tidak tahu, tidak mengerti bahwa dirinya gila. Orang dalam keadaan gila, orang itu tidak bisa berobat, tidak akan pernah bisa menemukan obat, dan dia tidak mau berobat, bahkan dia tidak mau diobati. Cek diri Anda masing-masing, ya. Ada ciri-ciri yang ketiga, orang gila itu bila dinasehati tetap tidak mau berubah. Bila dinasehati bahkan mampu melawan. Bahkan sering juga melempar benda-benda yang ada di sekitarnya. Itulah barometer yang disebut orang gila. Pertanyaannya, Anda yang di mana? Anda masih batas aman atau batas normal? Ataukah Anda sudah di klaster yang tertinggi tadi? Nah, para murid dan santri diajarkan oleh guru ya. Betul-betul gunakan kecerdasan Anda melalui video ini tatkala sudah memahami kita, Anda semua ini gila atau sehat. Dari aspek hukum diterangkan, ya. Dari aspek hukum Islam sudah diberi tulisan dan sudah diajarkan bahwa tatkala manusia itu dalam keadaan gila atau tidak sadar, bentuk amal ibadah apapun tidak akan pernah ada gunanya. Satu, di dalam hukum berbangsa dan bernegara, orang gila itu tidak akan pernah ada hukumnya karena itu sudah bukan bangsa manusia. Itu status nilai hukum. Clear ya? Diajak analisa guru. Pada tahun 2009 Masehi, setelah guru mengeluarkan statement ilmunya di ranah publik, akhirnya banyak orang yang tersinggung sehingga guru dilaporkan, sehingga orang-orang yang merasa yang merasa ahli agama sampai guru dilaporkan ke polisian, sampai banyak hal peristiwa yang tidak baik. Akhirnya pihak negara guru dibawalah di tempat namanya kepolisian, lantas kemampuan guru, intelektual guru diuji, ditanyakan kepada yang ahlinya yang disebut dokter jiwa atau psikiater. Itu sejarahnya. Nah, ini nanti kita uji ya. Pertama sedikit guru membuat cerita atau menceritakan. Pertama dengan waktu singkat guru diajak masuk ke Polda Jawa Timur. Ya. Di situ ketemu dokter jiwa atau psikiater, psikolognya kepolisian di Polda Jawa Timur. Kalau tidak lupa, beliau namanya Bapak Roni. Karena beliau saya lihat orangnya cukup pengalaman dan sangat profesional, sehingga ketemu saya begitu salaman, ditanya nama saya, 2-3 kata dia mengatakan kepada tim yang membawa saya, mengatakan kelihatannya saya normal, sehingga harus dicek up, dibawa ke rumah sakit Menur Surabaya itu. Nah, ini hal yang Anda harus pahami untuk mengukur diri Anda, mengukur seluruh Indonesia. Satu contoh peristiwa yang dialami guru. Setelah guru masuk dibawa ke rumah sakit, para pemirsa, guru ini dimasukkan di ruang kaca. Semua aktivitas guru ini dipelajari. Ada yang mempelajari bergantian di situ. Ya. Jadi guru kurang lebih itu 2 minggu ya para pemirsa. Dan para pemirsa yang di luar sana, data ini boleh dicek di Rumah Sakit Menur Surabaya. Ya, ini datanya valid karena ini peristiwa. 1 minggu dianalisa adalah 4-3, kadang 3, kadang 4. Dokter itu bergantian para pemirsa menganalisa gerak-gerik guru. Sedetail apapun analisa guru dianalisa, dibaca
karakter, dibaca gerak tubuhnya, semua dianalisa. Tapi guru pun sebaliknya. Guru pun dianalisa dokter jiwa. Guru menganalisa mereka juga. Dia tidak sadar. Saya menganalisa mereka. Kurang lebih 1 minggu lebih para pemirsa, inilah sebagai barometer. Ini nanti menjadi satu kesatuan dan satu kesimpulan. Ini yang menjadi gila, ini pasiennya atau dokternya. Ya. Setelah 1 minggu saya dikeluarkan dari ruangan itu. Akhirnya saya ditanya dari beberapa dokter. Sudah jawab semua, saya jawab semua. Menurut saya tepat. Setiap dokter setelah memberi pertanyaan kepada saya pun juga memberi pertanyaan kepada mereka. Kira-kira pertanyaannya apa para pemirsa? Dokter yang menganalisa saya itu kan dokter psikolog, ahli psikiater, dan ahli ilmu jiwa, pastinya ahli ilmu biologi. Standarnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Guru setiap hari menganalisa. Di zaman sekarang di kantor-kantor seperti itu, semua rata-rata manusia itu kan beragama Islam. Yang wanita saya lihat berjilbab semua. Saya lihat kalau siang kadang bergantian, ada yang kelihatan bawa ruko. Gantian, artinya guru tahu, dokter yang menganalisa saya, dia melakukan itu ibadah. Setiap duhur, kalau asar gantian masih ada. Itu kurang lebih 1 minggu para pemirsa. Lah dari peristiwa dokter menganalisa guru dan gurumu ini menganalisa mereka, tapi dia tidak sadar. Setiap kali memberi pertanyaan guru dan selesai dijawab guru, guru selalu memberi pertanyaan kembali kepada dokter itu. Setiap dokter selalu ditanya oleh guru. Wahai Bu dokter saya lihat kok sering ya. Sering bawa ruko, bawa mukena. Melakukan setahu saya yang rutin, Anda semua itu melakukan sholat duhur. Dia akan bertanya, saudara kok tahu? Ya tahu, saya pun juga menganalisa perilaku Anda dan teman-teman Anda dan dokter-dokter yang lainnya. Yang kedua, guru memberi pertanyaan lagi. Wahai dokter, Anda melakukan ibadah itu, apakah Anda mengerti arti yang Anda ucapkan waktu sholat zuhur itu? Apa jawaban dari dokter para pemirsa? Dia marah dan tersinggung. Gila enggak? Saya sudah mengetahui, artinya sejak itu, dokter ini sudah teridentifikasi gila ini. Gila coba. Saya bertanya kembali kepada dokter. Bu dokter, saya juga menganalisa setiap jam sekian Anda ambil mukena, ambil ruko. Saya memastikan bahwa Anda lagi sholat zuhur. Saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda mengerti arti dari kalimat yang Anda ucapkan? Saya dimarahin. Akhirnya ganti dokter lagi. Dokter yang lain ditanya oleh guru. Wahai dokter, saya bertanya, Anda kan sering kalau siang itu sholat zuhur. Apakah Anda mengerti arti dan maksud dan tujuan Anda kalau sholat zuhur? Dengan gerak seperti itu Anda apakah mengerti? Dokter yang lainnya semua marah. Dari hal yang sementara ini dulu, para pemirsa bisa menyimpulkan. Kira-kira ini yang gila ini pasiennya atau dokternya? Ya, coba. Gila enggak ini seluruh Indonesia ini? Ya coba. Padahal sudah menjadi kesepakatan bahwa manusia mengucapkan suatu bahasa dan kalimat dia tidak mengerti arti dan tujuannya, manusia itu dalam keadaan gila.
Manusia mengucapkan bahasa dan kalimat diimbangi dengan perbuatan yang tidak mengerti tujuannya. Orang itu pun juga disebut gila. Sodium yang ketiga. Nah, coba para pemirsa. Peristiwa itu terjadi tahun 2009 di Rumah Sakit Menur. Nah, dari peristiwa itu 1 minggu lagi masih dianalisa sehingga dokter pun tidak begitu baik dengan apa pertanyaan guru sehingga perilakunya di rumah sakit tidak baik. Sebelum guru sempat terakhir ujian di Rumah Sakit Menur, guru dimasukkan alat namanya tidak tahu, mungkin Anda mengatakan sekarang inkubator. Alatnya sangat canggih para pemirsa. Jadi semua tubuh guru mulai kulit sampai daun telinga semua diberi jaringan namanya komputer itu. Nah, setelah peristiwa itu para pemirsa, guru pun tidak akan pernah tahu hasilnya karena hasilnya sampai ini hari dirahasiakan negara. Dari cerita ini yang kita simpulkan apa para murid dan santri? Ciri-ciri atau manusia teridentifikasi gila, 3 syarat itu sudah terpenuhi semua dari dokter yang ada di rumah sakit jiwa. Artinya dokter yang di rumah sakit jiwa di Indonesia mempunyai barometer. Bahwa kalau dokternya ini statusnya, standarnya dia yang gila atau ODN, pasiennya bagaimana kira-kira? Sekelas dokter rumah sakit jiwa itu dokter. Dia mempunyai legitimasi dari sekolah kedokteran. Artinya ilmu kedokteran di Indonesia mampu meluluskan, mampu merekom orang gila. Artinya ilmu kedokteran di Indonesia ini salah total. Sehingga mengeluarkan produk merekom orang-orang yang gila semua. Nah, inilah problem di Indonesia. Apa yang Anda pikirkan para pemirsa? Di dalam Ikatan Dokter Indonesia, terutama orang-orang yang ahli psikolog, ilmu psikiater, dan ilmu jiwa, ilmu ini dikembangkan menjadi syarat mutlak bagi CPNS, bagi calon pegawai negeri. Artinya barometer untuk mengukur orang ini mau masuk menjadi pejabat negara, menjadi ABRI dan TNI, ini berstandar harus gila. Coba, gila tidak negara ini? Coba para pemirsa. Karena kedokteran jiwa ini meloloskan orang gila, diangkat, diberi legitimasi dokter jiwa. Sedangkan perilakunya ini loh dia gila. Mengapa kok bisa lulus? Nah ini loh. Para pemirsa, lihatlah kalau tidak percaya, sejak kita setelah merdeka tahun 45. Banyaknya kalian tahu tes-tes tertentu, tes IQ dan tes intelektual, tes kesehatan, tes kejiwaan, semua berstandar dari kedokteran Indonesia. Sedangkan standarnya adalah standar gila. Buktinya dokter-dokter seperti itu diluluskan. Artinya sejak setelah merdeka, yang melalui tahapan-tahapan tes seperti itu, mulai pegawai sipil yang terendah, sampai pejabat yang tertinggi, sampai kehakiman, sampai hakim agung, jaksa agung, mahkamah agung, semua berstandar itu gila. Maka negara yang besar ini rusak karena Anda tidak paham bahwa Anda dalam keadaan kegilaan semua. Mengapa tidak bisa disadari oleh guru? Sudah dipastikan bahwa orang gila tidak akan pernah merasa gila kecuali dari ada orang lain yang menilai bahwa dia sedang gila.
Keren, keren. Tatkala peristiwa ini sudah terjadi sejak kita awal merdeka, yang masuk menjadi pegawai, yang masuk menjadi pejabat, yang masuk menjadi DPR, yang membuat aturan dan undang-undang, manusia dalam batasan dalam intelektual ODN, orang di bawah normal, membuat aturan, membuat undang-undang, artinya aturan dan undang-undang yang ada di Indonesia adalah karya orang-orang dalam tidak waras. Maka negara yang rusak carut marut, sistem ekonomi rusak, apapun sampai hukum tidak bisa dijalankan karena yang membuat aturan orang-orang dalam standar kebodohan atau orang yang tidak waras. Tapi orang-orang seperti itu tak akan pernah sadar karena orang gila tak akan pernah sadar akan dirinya sedang gila. Lantas bagaimana guru? Artinya semua itu dalam keadaan tidak waras, para pemirsa. Karena perilaku tolak ukurnya tatkala manusia mengucapkan, membunyikan suatu kalimat dan menggerakkan dan bergerak membunyikan suatu bahasa, tidak mengerti arti dan tujuannya, orang itu dalam keadaan gila. Tatkala orang itu sudah masuk dalam ranah dia gila, membuat aturan, memimpin negara, memimpin rakyat, memimpin rumah tangga, semua akan rusak. Sedangkan itu terjadi di negara kita sejak kita baru merdeka. Lantas bagaimana guru? Gak keren negaramu seperti itu. Lantas gimana guru caranya? Itulah problemnya para murid dan santri. Kalian pun tak akan pernah sadar. Mengapa? Karena Anda pun dalam kegilaan. Apakah benar saya gila guru? Kita cek. Tatkala orang ini masuk dalam pemerintahan, standarnya ini harus gila. Karena barometernya dari ilmu jiwa ini ilmu yang gila. Jadilah pejabat, jadilah siapapun sampai yang membuat aturan, menjadikan hukum dan aturan berbangsa dan bernegara. Artinya semua petugas yang ada di negara Indonesia dalam keadaan tidak waras. Lantas bagaimana? Analisa dirimu. Kita sebagai orang Islam, Anda sebagai orang Islam, siapa yang menikahkan Anda? Bapak Naib. Bapak Naib ini sebelum menjadi pegawai, dia melalui saringan harus gila. Dan orang-orang seperti itu suka dan kebiasaannya mengucapkan suatu bahasa dan kalimat, dia tidak mengerti arti dan tujuannya. Artinya para murid dan santri, kita semua dan saya gurumu juga, yang menikahkan kita dulu itu orang waras atau orang gila? Subhanallah, coba. Nah, kalau yang menikahkan kita ini dari orang gila, lantas kita sampai punya anak 10, punya anak 11. Apakah ada hukumnya berkah atau semua umat beragama Islam di Indonesia ini melakukan zina semua? Karena yang mendoakan, yang menyusun acara, yang mengesahkan itu dalam keadaan gila. Status gila sudah menjadi barometer. Manusia mengucapkan suatu kalimat dan perbuatan bila tidak mengerti arti dan makna tujuannya, orang itu disebut gila. Standarnya dokter. Nah, lantas gimana guru? Nah, keren kan? Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira di Indonesia produk dari orang gila, aturan yang gila, sekarang jadi kita, ya, jadi Anda para pemirsa, jadi istri Anda, jadi suami Anda, jadi orang tua Anda, jadi mertua Anda, jadi besan Anda, ya, jadi guru-guru Anda. Jadi pejabat seluruh Indonesia, maka negaramu carut dan marut, tak akan pernah ada kedamaian, tak akan pernah ada ketentraman, bahkan tak akan pernah ada keadilan.
karena kalian dalam keadaan tidak waras semua. Lantas bagaimana guru? Tatkala manusia itu, para pemirsa, secara kesehatan diterangkan orang dalam keadaan gila, itu bentuk perbuatannya itu pasti namanya ngawur. Paham? Ngawur. Tatkala manusia itu sudah ngawur, maka mengatur ekonomi ngawur, mengatur negara ngawur, mengatur undang-undang ngawur, artinya pemimpin dan rakyat, umat dan pimpinan semua ngawur, tidak akan pernah ada tujuannya, sehingga negara yang sebesar ini, negara yang tumbang dan negara yang hancur. Bagaimana guru kalau sudah seperti ini? Itulah faktanya negara kita. Kira-kira di Indonesia yang lagi masih sehat, kira-kira berapa persen orang? Kita bisa mengukur, para pemirsa. Guru hanya memprediksi. Yang masih sehat dan waras satu dari kalangan orang yang beragama Hindu. Dua hanya orang dari yang beragama Buddha. Yang tiga masih orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Kapitayan. Karena mereka-mereka itu mengucapkan dan melakukan perbuatan apapun, dia sadar dan mengerti apa yang dia lakukan. Lantas bagi para pemirsa tanya, guru lah saya yang kejawen apakah tidak waras? Orang kejawen ini pun juga ribet sekarang, para pemirsa. Ribetnya di mana guru? Coba ngalor ngidul kesana kemari pakai blangkon bakar dupa. Bila ditanya, hei Anda ini orang Jawa, benar. Anda sekarang ini, Anda ini umatnya siapa? Apa jawabannya? Saya umatnya orang Arab. Lah kan gila. Orang Jawa Anda itu umatnya beliau Sinuwun Semar. Maka guru tidak bisa mengatakan bahwa orang kejawen itu orang normal atau enggak. Yang dipakai di atas kepala blangkon, bawahnya dupa dan kemenyan. Bila ditanya, katanya umatnya orang Arab. Nah, makanya kan enggak normal. Lantas gimana guru? Nah, inilah problemnya para murid dan santri. Semoga video ini bisa dibuat analisa di pemerintahan sana. Tapi pun juga ribet. Karena nanti yang observasi dia pun dalam keadaan gila. Artinya ya tidak ketemu. Lantas bagaimana kalau analisa seperti ini, video ini, dikonsumsi dunia, negara dunia. Bahwa dunia mengetahui dan mengetahui bahwa 80% negara Republik Indonesia penduduknya, pimpinan dan rakyatnya semua gila. Sehingga hartanya dijarah, dicuri, dijajah, dikibulin, nggak ngerti. Ya itulah faktanya para pemirsa. Kok parah begitu guru? Ya memang begitu. Namun guru pun juga tidak bisa memastikan orang Hindu, Buddha, dan Kapitayan. Mengapa guru? Karena orang Hindu, Buddha, dan Kapitayan kalau sudah masuk ke ranah pemerintahan, dia pasti mengalami uji tes and property. Itu syaratnya harus gila. Karena barometer legitimasinya itu legitimasi yang harus gila. Lantas gimana guru? Subhanallah. Nah itulah problem. Sekarang diuji oleh perilaku oleh guru, para murid dan santri. Coba ya diajak analisa. Maka gila seperti itu tak akan pernah ada yang sadar. Sampai ini hari berapa? Coba pemirsa diajak menganalisa ini yang terjadi di negara kita. Karena gila sudah sejak kecil di kandungan, nikah dinikahkan dari orang-orang yang dalam kegilaan, aturan yang gila, pemerintahan yang gila, birokrasi yang gila, masyarakat yang gila. Terjadilah suatu sistem perputaran pergerakan sosial dan politik
Contoh guru memberi gambar dalam praktek sosial. Ada manusia membentuk rumah tangga. Membentuk rumah tangga artinya memulai pernikahan. Tatkala dia melakukan pernikahan tidak semudah itu. Ada namanya administrasi dan birokrasi. Begitu sulit, begitu rumit. Tatkala sudah selesai terjadilah pernikahan. Kembali lagi. Calon kemantennya mempelai tadi sejak kecil karena diproduk dari orang tua yang gila, ya, dinikahkan kembali oleh orang-orang yang ngomong, bicara, mengucapkan kalimat tidak mengerti arti dan maknanya disebut orang gila. Jadi orang gila dinikahkan orang gila, 1 tahun cerai. Coba keren kan negara kita. Nah, dari perceraian itu dia kan ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bahasa hukum dan moralnya dia ingin membersihkan dirinya, ingin mendapatkan surat perceraian. Setiap manusia, wahai para pemirsa, kalian yang bertugas di negara, kalian manusia yang kalian layani manusia, yang kalian halangi juga manusia. Satu contoh dari video ini. Ada manusia setelah nikah gagal dia bercerai. Dengan bercerai itu tidak semudah itu. Dia mengurus suratnya, surat perceraian. Coba para pemirsa, ini fakta. Ada seorang wanita, rumah tangga gagal 1 tahun cerai. Dia ingin identitasnya agak jelas, dia mengurus surat. Karena administrasi dan birokrasi di negara yang carut marut, yang rusak, yang pemimpin dan pimpinannya semua dalam keadaan gila. Sehingga dipersulit dan sampai kesulitan bagi si wanita ini untuk mengurus surat perceraiannya. Di situ bahasa yang sederhana itu dipersulit. Apa para pemirsa yang terjadi? Tatkala mengurus suatu surat, birokrasi administrasi yang sulit, ini seorang wanita yang ngurus statusnya janda. Karena si janda ingin mendapatkan kemudahan, karena birokrasi administrasi dari orang gila, yang mengatur orang-orang gila, ya, yang ingin mengurus juga sudah dalam gila tapi statusnya janda. Subhanallah para pemirsa, barangkali Anda yang tidak akan pernah tahu, yang kalian tidak akan pernah mengetahui dan mengerti. Manusia mengurus surat sudah sulit, rumah tangga dia sudah capek, sudah frustasi. Mengurus surat itu masih dihalangi. Itu nek gak ditumpai iku lho gak ditandatangani, subhanallah. Pernah mengalami ini tidak para pemirsa Anda? Anda mengetahui tidak di negara kita seperti itu. Dan pelaku-pelakunya orang-orang seperti itu. Meskipun tidak banyak, tapi jumlah persentasenya sangat banyak para pemirsa. Mengapa guru tahu? Guru sangat tahu. Maka guru sejak dulu sering mengatakan dan sering menyampaikan. Di hari-hari tertentu mungkin aku di rumah, tapi aku sebagian tidak di rumah. Aku menganalisa perbuatan orang-orang yang mengatasnamakan agama yang di kantor-kantor. Maka mengapa aku sangat banyak tahu. Kalian pun tak akan pernah tahu bahwa aku sering memantau apa-apa di sana. Itulah faktanya. Coba para pemirsa, bagaimana kalau yang terjadi suatu manusia yang statusnya ini janda mengurus surat begitu sulit agar mudah, itu syaratnya harus ditumpai dhisik gendeng tanda. Lantas gimana guru? Nah inilah yang terjadi. Sama peristiwa itu di kepolisian sama. Anak-anak kecil yang sudah frustasi mengurus rumah tangga, mengurus birokrasi yang sulit di kepolisian. Itu masih banyak oknum-oknum seperti itu. Syaratnya apa? Agar mudah surat itu turun. Ditumpai meneh ke gendengnya. Nah dari peristiwa ini apa? Maka sudah dipastikan dan dengan analisa yang tepat dan benar ini, kalian bisa mengukur diri Anda masing-masing. Bahwa bangsamu dalam keadaan kegilaan dan Anda pun semua dalam kegilaan. Itu terjadi kepada kamu,
suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, mertuamu, atasanmu. Lantas gimana guru? Ini faktanya seperti itu. Mengapa negara kita yang besar seperti ini tidak mampu berkembang? Bila kalian mengerti sejarah atau pernah mendengar, mengapa para moyang leluhur kita sejak sebelum ada agama yang konyol, bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bahkan bangsa yang mampu menundukkan dan menaklukkan bangsa lain. Karena leluhur kita dalam keadaan waras dan sehat, tanpa bertuhan, tanpa beragama. Sesungguhnya agamamu itu adalah agama pembual. Agama yang merusak kalian, agama yang menggilakan Anda. Anda tak sadar sampai ini hari, bahkan sudah 1400 tahun sampai sekarang. Bagaimana kalau peristiwa yang sedikit diberikan contoh oleh guru? Tatkala sosok agama Islam, kantor agama Islam sebagai tempat kebaikan, manusia status janda, untuk mempermudah suratnya terselesaikan, syaratnya seperti itu, apa tadi? Ditumpai dhisik coba gak gendeng lho. Lantas bagaimana? Ini kan juga informasi bagi keluarga-keluarga yang punya suami bekerjanya di tempat-tempat pernikahan itu, barangkali juga seorang wanita yang punya suami sebagai kepolisian yang suka mengurusi itu, Anda saya nasihati melalui video ini, sering video call sama suamimu. Kalau ndak gitu hancur, kamu dikibulin. Masa guru? Iya, sudah. Nah, agar selamat bagaimana para murid dan santri juga para pemirsa? Melalui video ini sudah aku analisa yang disebut gila standarnya 3 dan sudah terjadi di mana-mana dan ini sudah terjadi mengembang menjadi turunan seperti zombie. Nah, itulah judulnya. Agar keluarga kita tidak seperti itu dan khususnya ibu-ibu yang mempunyai suami kerja di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya yang mengurusi tentang perceraian. Anda harus mampu memperkuat 1, sering video call kepada suamimu. 2, ciptakan doa yang baru, doa yang akurat, agar suamimu terjaga dan terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Doanya bagaimana guru? Ya Allah, lindungilah suamiku dari godaan janda-janda terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.